nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayat wallahu a'lam bil murad. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menakdirkan kepada kita semua pada pagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam, bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid hadirin ini untuk tiada lain adalah taqarrub kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran Tadarus, dan dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayahnya untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Lalu kita sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada paduka alam Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin diwatu iman yang sama-sama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Dekan PKM beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Ustadz Adam, yang saya hormati seluruh hadir di tempat kita untuk membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sehat lahir dan batin, apa yang Allah berikan kepada kita untuk selalu bertakwa. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal saya, yaitu tema saya pada hari ini yaitu suasana qalbu di saat sholat. Bagaimana ketika kita sholat, qalbu kita sering kali banyak mudah-mudahan, banyak mengingat yang bukan-bukan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, lisan benar mengucapkan Allahu Akbar. Ketika sholat 2 rakaat, di depan kita ada kaos yang ada tulisan Persib Muayi. Jadi pikiran kita karena Persib Muayi terus gitu. Tak ngomong lalu Persib itu lebih kacau pikiran kita. Gara-gara Persib jadi pikiran karena kaos tadi sholat terkhusyuk, subhanallah. Nah, bagaimana suasana qalbu di saat sholat? Yang pertama, kita harus ketika kita sholat untuk Allah. Sholat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Yang kedua, mengharapkan karunia Allah dan ridhonya. Yang ketiga, mengharapkan rahmat Allah dan takut akhirat. Yang keempat, mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Yang kelima, yakin akan bertemu Allah dan akan kembali kepadanya. Baiklah, kita uraikan satu-satu. Yang pertama adalah ketika kita sholat, usahakan qalbu kita sholat itu untuk Allah. Ya, untuk Allah, bukan untuk siapa. Saya mau sholat untuk Allah, bukan untuk ketua RT, bukan untuk ustaz. Saya mau beda sholat malu oleh ustaz ada karena dekat rumah, kalau tidak ke masjid malu. Nah itu berarti karena Pak Ustaz ada atau karena Pak Effendi. Subhanallah, justru niatkan dalam qalbu kita bahwa sholat itu untuk Allah. Usahakan supaya hati kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan lewat Al-Qur'annya di surat Al-An'am yang saya bacakan dari mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah Muhammad, bedakanlah aja Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, baik ibadah mengaji
ngaji Al-Quran, saum Ramadan, berkurban, apapun ibadah. Nah, wa mahyaya, hidup di alam dunia ini, wa mamati, dan matiku billahi rabbil alamin, hanyalah Allah, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jelas. Jadi jelas di dalam Al-Quran itu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna aswa ala nasi sari kotaladi yasku sari kotalahu qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha qala la yutimu ruku'aha wala sunnah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Ayat itu manusia anu mencuri dan sholat. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Rasulullah bersabda, la yutimu ruku'aha, ia tidak menyempurnakannya ruku. Dia tidak menyempurnakan ruku. Bagaimana bisa menyempurnakan ruku? Ada syarat untuk sholat itu. Ketika kita sholat, ruku harus sempurna. Sempurna itu harus tumanina. Ukuran tumanina membaca minimal subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ruku 3 kali dibaca. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bagi orang yang suka mengucapkan itu. Karena bacaan ruku ada beberapa macam, bacaan sujud juga ada beberapa macam. Apabila ketika kita ruku hanya ruku lewat, tidak tumanina, berarti itulah seburuk manusia mencuri dalam sholat. Ada gitu? Banyak. Coba bayangkan oleh kita sholat taraweh 23 rakaat katanya hanya waktu 5 menit. Ada tumanina tidak? Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 11.106 bahwa mengatakan ia tidak menyempurnakan ruku dan sujud, itu adalah seburuk manusia mencuri sholat. Subhanallahnya Paulnya berarti orang yang mencuri itu bukan mencuri harta benda di sholatnya ya, mencurinya. Nah, Pak, hati-hati dalam sholat itu supaya sholat kita diterima oleh Allah menurut syariat dan hukumnya sunnah, dan menurut Al-Qur'anul Karim sudah mengatakan tadi ya, ada sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri sholat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau bersabda, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Subhanallah ya, bisi urang teh gawe teh kapake, harus urang teh terus sholat terus-terusan, tapi teh kapake. Daek itu, subhanallah ya, tahu gitu ya, jauhkanlah. Makanya sholat lebih baik ikuti imam. Imam juga semuanya tentang ruku dan sujud, harus ada tumanina dalam sholat dan ruku dan sujud. Ada 2 macam orang yang mustaqim, artinya orang yang lurus. Mustaqim dalam perkataan, perbuatan dan amal. Ada orang yang kadang-kadang selurusnya, ayat lurus naon? Dalam perkataan ucapan orang lurus, perbuatan orang lurus, dan kalbunya lurus. Yang kedua mustaqim dalam kalbu dan perbuatan tanpa perkataan. Dalam kedua bagian ini terdapat kekurangan, dan yang pertama lebih tinggi dari kedudukan. Orang yang paling baik adalah mustaqim dalam perkataan, perbuatan dan kalbu. Usahakan orang teh lurus. Kalau suka doa di dalam sholat,
Siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, sedangkan mustaqim dalam perkataan dan perbuatan, ya, dan kalbunya, contoh, mustaqim dalam perkataannya adalah orang yang mengerti tentang perkara sholat, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia adalah orang yang mustaqim dalam perkataannya. Contoh mustaqim dalam perkataannya adalah orang yang mengerti tentang perkara sholat, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia adalah orang yang mustaqim dalam perkataan. Kita punya ilmu dalam ilmu sholat, diajarkan kepada orang lain, seperti ketika sholat, wa muktatamatun bitakbir wa muktatamatun tasbih, ucapan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu adalah sholat. Allahu Akbar, kan itu sholat. Ya, mulai tidak boleh ada perkataan selain bacaan sholat. Bersolat tekil, bedain Allahu Akbar, bedain noya. Nah, itu berarti batal sholatnya. Nggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kita harus betul-betul tahu ilmu fikih tentang sholat tersebut. Karena kenapa? Karena nanti di akhirat yang pertama-tama kali akan diminta pertanggungjawaban adalah yang diperiksa pertama. Kalau sholatnya lurus benar, insya Allah amal yang lainnya akan benar. Karena ada di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Masih ada orang yang suka sholat, tetapi korupsi jalan terus. Ini sholat bener. Tak sholat, bangsa sholatan udah mikir bisa subhanallah ya. Kemudian datang waktu sholat, dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya sambil memperhatikan rukun-rukunnya yang bersifat lahir, maka ia adalah orang yang mustaqim di dalam perbuatannya. Karena tadi orang yang perkataannya lurus, perkataannya adalah orang yang mengerti tentang perkara sholat, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dia adalah orang yang mustaqim dalam perkataan. Kemudian datang waktu sholat, yang mengamalkannya sesuai dengan ilmunya sambil memperhatikan rukun-rukunnya. Ia bersifat lahir dan batin, maka dia adalah orang yang mustaqim dalam perbuatan. Kemudian dia mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan sholatnya itu adalah kehadiran kalbunya bersama dia, kemudian dia menghadirkannya, maka dia adalah orang yang mustaqim dalam kalbunya. Jadi ketika sholat itu ada tiga. Pertama, mustaqim dalam dalam perkataannya, betul gitu kan. Kedua, mustaqim dalam perbuatannya, betul. Karena tadi sholat itu wa muktatamatun bitakbir wa muktatamatun bitaslim, ucapan pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada perkataan seperti perkataan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada perkataan. Perbuatan, ruku, sujud, iktidal, sujud dua, itu kan perbuatan. Nah, kalbunya, di mana kalbunya? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kalbu kita niatkan, dina hati kalbu kita sholat subuh 2 rakaat. Itu kalbu kita kan? Dina kalbu niat itu bukan diucapkan. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, kalbu kita niatkan sholat 2 rakaat sholat subuh. Perintah Allah tadi, ya. Subhanallah. Jangan mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya kosong. Allahu Akbar kalbunya mengucapkan sholat subuh atau sholat duhur. Yang kedua, suasana kalbu dalam sholat itu adalah mengharapkan karunia Allah dan ridhonya.
Sholat itu betul-betul harus ada pemikiran kita di kolbu kita, di lisan kita mengharapkan karunia Allah dan ridhonya. Saya mah sholat ya mencari karunia Allah dan ridho Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah surat ke-48 ayat 29, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum bi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Jadi jelas dalam Al-Qur'anul Karim kelihatan. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Kita sholat itu jelas dalam Al-Quran mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Ya. Jadi bukan karena siapa-siapa mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tampak bekas-bekas orang sholat itu adalah wajahnya bercahaya. Subhanallah. Itu orang-orang yang suka sholat. Ya. Abul Abbas bin Amr mengatakan bahwa orang-orang yang diberi nikmat itu terdiri atas beberapa tingkatan. Pertama, orang-orang arif diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengetahuan. Kalau Bapak di dalam pikiran Bapak, kalbu Bapak, jiwa Bapak diberi pengetahuan oleh Allah, itu disebutnya orang arif. Pintar dakwahnya, pintar ngajinya, baik hablum minannas maupun hablum minallah, itu adalah orang yang arif. Para wali diberi oleh Allah nikmat berupa kebenaran, keridhaan, keyakinan dan kejernihan. Bedanya mudah-mudahan kita dikelompokkan bisa disebutkan orang yang arif diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengetahuan berat, pengetahuan kadang-kadang sudah ada di dalam hati, keluarnya susah. Benar Pak? Hati itu mau mengucapkan tapi keluarnya susah, esek gitu. Namanya kata Allah, ya Allah jadikanlah kami ini menjadi orang yang arif supaya kita diberi pengetahuan oleh Allah. Para wali diberi nikmat oleh Allah berupa kebenaran, keridhaan, keyakinan dan kejernihan. Al-Abrar adalah yang berbuat baik, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesatuan. Lamun aya jalma anu sopan santun, itulah disebut orang Abrar, orang yang berbuat baik. Cuma zaman aja namanya esek ya kasantunan kesopanan teh subhanallah. Karena mahal disebutnya al-abdol itu yang berbuat kebaikan akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesantunan. Al-murid seperti kita muridin diberikan oleh Allah nikmat. Nikmat apa al-murid itu? Adalah orang yang berkehendak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa manisnya ketaatan. Lamun Bapak ingin disebut al-murid, murid, usahakan Bapak itu selalu diberikan oleh Allah manisnya ketaatan. Seperti ketika orang sholat dengan imamnya, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, serta makmum mengucapkan Allah. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, serta si makmum mengucapkan Rabbana walakal. Ketika imam ruku, makmum ikut ruku. Itu murid seperti itu akan diberikan oleh Allah, yaitu manisnya ketaatan.
Seperti kita taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin seperti kita akan diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmat seorang mukmin? Berupa istiqomah. Nah ini yang susahnya. Ciri bisa dicirikan antara orang mukmin sejati dengan mukmin abal-abal atau mukmin asli dengan apa? Imitasi. Kan aja juga asli nih, imitasi gedenya subhanallah ya. Nah, KW subhanallah ya. Nah, kalau orang mukmin yang asli, Allah akan diberikan oleh Allah nikmat berupa istiqomah. Nah, ini suka istiqomah, nah susahnya. So, subhanallah, orang ini pingin semua istiqomah, menjalankan aktivitas beribadah kepada Allah. Kadang-kadang banyak gangguan. Contoh ngaji subuh, pinginnya istiqomah ya. Nah, ketika datang sholat subuh, buka bangun, susah tidak? Susah. Subhanallah. Kamu tadi di ayat ngajinya, subhanallah. Jadi kamu berangkat atau masjid, subhanallah. Ya luar biasa. Jadi ada pengajian subuh menjelang subuh itu ada hukumnya, mengingatkan kita yang masih di rumah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Ngomong Pak Fendi, Pak Baluyo, bisa Dedi gitu berhenti wes apa namanya pengajian gitu kan. Nah 5 menit lagi kita sudah berangkat. Minimal kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Subhanallah, luar biasa. Tadi dalam hadis, barang siapa yang datang ke masjid lebih dulu, dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka Allah akan berikan pahala bersama pahala kurban sapi yang paling tinggi. Barang siapa yang datang yang kedua, maka Allah akan berikan pahalanya sebesar unta yang kurus. Yang datang yang ketiga, sapi yang gemuk. Datang yang keempat, sapi yang kurus. Datang yang kelima, domba yang gemuk. Datang yang keenam, sapi domba yang kurus. Datang yang ketujuh, ayam jago. Yang kedelapan, ayam ikan. Yang terakhir, bayar awet dombanya. Eta, nah udah kita dongna gitu deh. Pertama yang usahakan pertama datang supaya mendapatkan pahala kurban yang unta yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di saat kita qalbu, di saat kita sholat adalah mengharapkan rahmat Allah dan takut akhirat. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layla sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarjuna rahmatar rabbih kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kamu hei orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada ajab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Kata-kata, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud dan berdiri sedang dia takut kepada siapa? Ajab akhirat yang mengharapkan rahmat Tuhan. Kita sholat takut kepada ajab akhirat. Karena apa takut kepada ajab akhirat? Karena kita akan menghadapi kesana ke akhirat. Tetapi karena manusia tidak tahu masalah gaib, banyak yang mengabaikannya tentang azab akhirat. Kalau seandainya kita diinformasikan yang betul-betul mengerti, yaitu orang-orang yang tadi istiqomah, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejernihan dalam hatinya,
melihatnya dengan basirohnya, insya Allah dia akan melihat bahwa ajab akhirat itulah ajab yang paling penting. Karena tidak mungkin manusia dikembalikan lagi ke alam dunia. Ada itu manusia yang sudah meninggal dunia dikembalikan lagi ke alam dunia? Tidak. Kenikmatan sesaat ini adalah kenikmatan di alam dunia ini. Nanti yang paling susah itu adalah di akhirat nanti. Kalau di alam dunianya kita pastabikul khairat, dia berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, insya Allah mendapatkan kebahagiaan keberuntungan nanti di akhirat. Di dalam At-Tawilah An-Najmiyah disebutkan bahwa hidayah terbagi dalam 3 bagian. Pertama, hidayah umum adalah menunjuki seluruh makhluk agar dapat mengambil manfaat dan menghindari bahaya. Keterangan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk atau hidayah. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 50. Di ayat yang lain ya. Wa hadainahum najdain, dan kami telah menunjukkan hidayah kepada 2 jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat. Quran surat Al-Balad surat 9 ayat 10. Yang kedua, hidayah khusus adalah hidayah yang diberikan khusus kepada kaum muslimin berupa petunjuk yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihal anhar bi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk atau hidayah oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Quran surat Yunus surah ke-10 ayat 9. Yang ketiga, hidayah paling khusus adalah hidayah yang menunjuki hidayah hakikat kepada Allah, oleh Allah dan karena Allah, yang disyaratkan dalam firman-Nya, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk atau hidayah Allah lah yang benar-benar petunjuk. Di Quran surat Yunus surat 10 ayat 9. Perlunya kita hidayah, meminta kepada Allah, petunjuk kepada Allah supaya kita tetap istiqomah, tetap menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengharapkan perniagaan yang tidak akan hilang. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Qur'an, dan Bapak sering baca, dan mendirikan sholat dan menampakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Kalau Bapak ingin untung dalam perniagaan, dalam apapun di dunia ini, laksanakan 3 perkara. Pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 29. Dilanjutkan dengan ayat 230-nya, liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha mensyukuri. Yakin dengan saya yakinnya bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran harus diresapi dengan hati, dengan kolbu kita. Jangan sampai membaca Al-Quran lisan saja, tetapi tidak diresapi dengan hati. Masukkan ke dalam hati supaya nikmat dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya dia sholat dengan khusyuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita punya sebagian harta, bukan milik kita semua, tetapi ada sebagian harta yang ada di kita untuk fakir miskin. Bisa untuk menyumbangkan madrasah, masjid, infak, sedekah, apapun. Ya, pernah terjadi Pak. Ya, suatu ketika ada orang yang pergi ke Cianjur, dia selalu sholat duha di daerah itu. Ternyata setelah sholat duha lupa memasukkan ke kotak amal uang. Dia pulang lagi langsung masukkan uang tersebut ke kotak amal dan naik lagi ke mobil di pertengahan di Raja Mandala. Dan di sana dia ternyata ada yang menyeret sampai dia tabrakan hampir pecah banyak. Ternyata dia susul perutnya, setelah susul ternyata dirinya tidak jadi tabrakan, tidak ada yang kena satupun. Itu dengan mujizat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia mengimpakkan tadi sedekah tersebut dan Allah menjaganya. Ingat Pak, orang yang berimpak itu adalah penolak banget. Saya bisa dirasakan oleh saya ketika dari Sumedang malam-malam mau ditabrak, tinggal berapa senti lagi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak jadi. Di dalam mobil tersebut teriak semua, pada kaget, subhanallah. Coba Bapak banyak berimpak, bukan banyaknya tetapi kontinunya berimpak akan diselamatkan oleh Allah, dan Allah akan mengganti kepada orang yang berimpak tersebut dengan ganti yang lebih baik, lebih banyak. Coba Bapak bayangkan ya. Bapak dulu masih bujangan, kondisi seperti itu. Setelah kita nikah diberikan oleh Allah ya, ada yang rumahnya mewah, ada yang mobilnya banyak, dulunya dia miskin, tetapi Allah menganugerahkan kita karena kita datang ke masjid, selalu membaca Al-Quran, selalu sholat dan banyak berinfak. Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas waktu yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang bermanfaat di hati, mudah-mudahan bisa memaafkan ya. Mari kita tutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.